Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ima Siti Aisyah dari kelas C dengan nomor NIM 1862050202, Prodi PG PAUD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pancasakti Bekasi. Video kali ini sebagai tugas pengganti UAS dari mata kuliah Metode Perkembangan Fisik Motorik dengan dosen pengampu Ibu Ari Widyastuti MPD. Studi kasus dari keterlambatan fisik motorik. Ada seorang anak perempuan, anaknya manis. Dia sangat pendiam. Usianya kini 6 tahun. Dia masih di kober yang saya bina. Keterlambatan dari fisik motoriknya yaitu dari motorik kasar ataupun motorik halusnya. Perkembangannya sangat lamban. Di tahun pertama anak masuk, dia sangat pendiam. Dia tidak kalau ditanya tidak menjawab, tidak mengikuti kegiatan main. Kalau ditanya tuh dia hanya menyembunyikan wajah atau memalingkan wajahnya. Keterlambatan yang dialaminya, kalau dari motorik kasar, dia tidak pernah ikut main di AP luar seperti main ayunan, prosotan, ataupun ikuti gerakan senam atau lari-lari seperti temannya. Dia hanya diam melihat teman-temannya yang lari-lari. Kemudian dari motorik halus, anak ini belum dapat menggunakan alat tulis dengan baik. Megang pensil masih begini, kaku banget tangannya. Kalau mau buka buku tuh sering terbalik, ataupun saya kasih ikut menebalkan huruf, itu sangat kaku sekali. Kemudian anak ini kalau pergi ke sekolah jarang diantar oleh mamahnya, jarang sekali. Sama ayahnya paling sesekali. Sering-seringnya tuh dititipkan sama orang tua yang lain. Penanganan atau solusi yang saya sebagai pendidik lakukan yaitu pertama-tama saya mengenali lingkungan keluarganya, di keluarganya bagaimana kegiatan sehari-harinya, juga lingkungan sekitar dia tinggal. Faktanya anak perempuan ini anak ketiga dari 4 bersaudara. Ibunya seorang pedagang kelontongan, sedangkan ayahnya seorang penjahit. Mungkin sang ibu sibuk di warung, sedangkan sang ayah sibuk fokus sama jahitannya. Kegiatan sehari-harinya itu si anak hanya main di rumah, tidak mau main keluar rumah. Dia hanya main di rumah, pegang handphone. Kemudian saya memberanikan diri cari solusi kepada orang tuanya untuk meminta pada orang tuanya, luangkanlah waktu buat si anak itu. Sekali atau sering lebih intens lah antarkan anak ke sekolah agar tuh dia merasa bahagia, merasa diperhatikan. Kemudian karena mungkin diamnya selama ini kurang dari perhatian orang tua, kurang sentuhan dari orang tuanya, kita melakukan stimulasi dengan menyapanya setiap hari. Halo, kita sambil kita rangkul, kita
pertanyaan yang ringan-ringan saja. Udah mandi belum? Udah sarapan? Nah itu, sekarang mau main apa? Di antaranya begitu. Kemudian untuk motorik halusnya, ada bola karet kecil tuh di sekolahan, kita memberinya buat diremas-remas oleh tangannya, atau tidak saya kasih dia kertas HPS, hard folio gitu. Ya nih dek, remas-remas aja biar kusut, saya bilang gitu. Itu saya sengaja buat melemaskan jari-jarinya atau jari-jarinya. Kemudian kita juga kenalkan AP banyak tuh, AP dalam, AP luar. Terutama untuk AP luar, kita ajakin, ayo kita main yuk sama ibu, kita naikin ayunan. Yes, emang sangat susah, apalagi naik perosotan, dia kayaknya takut meluncur. Kemudian yang sering-sering kita lakukan tuh melibatkan dia dalam setiap permainan. Kita tanya, adek mau jadi apa nih? Ada permainan ini atau dianya mau apa gitu. Kita tawarin dia dengan banyak ide-ide permainan. Hasil dari stimulasi selama ini, alhamdulillah, dengan konsisten, dengan terus menerus, akhirnya anak ini dapat berbaur, dapat mencair, bermain dengan teman-temannya, dapat mengikuti kegiatan main, kegiatan belajar, dengan yang pasti dengan keinginannya. Selanjutnya, stimulasi untuk motorik halus pun dilakukan dengan terus menerus, dan dia bahagia, yang akhirnya anak dapat menggerakkan jarinya, dapat memegang pensil dengan benar. Kemudian dengan menggerakkan pensil itu membuat garis lurus, lengkung, walaupun dengan hasil masih kasar meniru huruf, dia bisa sekarang dengan stimulasi yang selama ini kita berikan. Dan harapannya semoga stimulasi yang diberikan ini dapat membantu dan memperbaiki seluruh gerak dari motorik kasar dan halusnya. Sekian dari studi kasus dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum